Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini dapat berhadir bersilaturahmi kembali kita di dalam kajian subuh setelah beberapa bulan berlalu, dan di waktu-waktu yang sepatutnya berhadir untuk mengisi kajian ini tiba-tiba berhalangan, mungkin hampir sekitar 3 kali pertemuan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, walaupun sudah berada di penghujung sekitar 22 ataupun 23 Syawal 21 Syawal di hari ini. Masih tersisa sekitar 8 hari lagi untuk yang belum melaksanakan puasa sunat Syawal. Untuk melaksanakan puasa tersebut, itu pun kepada orang yang ingin berpuasa Syawal. Karena yang namanya ibadah sunat tetap melaksanakannya karena mencontoh Nabi, dan meninggalkannya pun karena mencontoh Nabi. Maka tidak baik sebuah ibadah sunat dicintai sedemikian tinggi sehingga keluar dari yang dicontohkan oleh Nabi. Maka bahagian dari praktik sunat itu sendiri adalah bersedia untuk meninggalkan dalam rangka meyakinkan diri sendiri bahwa hal tersebut adalah sunat. Namun sayangnya pertimbangan kita tentang aspek sunat ini tidak lagi berdasarkan kajian dan referensi, tetapi lebih karena ambisi dan emosi. Sebagai contoh saja, hanya untuk contoh bukan untuk diikuti, bahwa ketika hari Jumat kita mengikuti prosesi sholat Jumat yang mensyaratkan adanya 2 khutbah sebelum Jumat, dan tentu sebagai bahagian dari umat Islam yang bermazhab Syafi'i, kita meyakini bahwa ketika khutbah memegang tongkat adalah sunat. Maka bahagian dari keyakinan terhadap sunat tersebut dipegang karena mencontoh Nabi, tidak pegang tongkat pun juga karena mencontoh Nabi. Itu secara aturan. Secara historis, Rasulullah itu berkhutbah seumur hidup beliau sejak dari mulai hijrah ke Madinah pada tahun pertama hijrah sampai wafat beliau pada tahun ke-10 setelah hijrah. Kalaulah setiap tahun itu ada 52 kali Jumat, maka total ada 520 kali khutbah Jumat. Jadi dari semua proses khutbah Jumat tersebut, setelah kita kumpulkan banyak riwayat, mungkin akan kita dapati sekitar 5 sampai maksimal 10 kali Nabi khutbah pegang tongkat. Maka pegang tongkat itu menjadi sunat. Tapi masalahnya jumlah khutbah Nabi yang pegang tongkat dengan khutbah Nabi yang tidak pegang tongkat itu jauh sekali persentasenya. Enggak mencapai 1%. Nah, itu satu contoh anomali cara kita menyikapi. Kemudian yang kedua, ini lebih parah lagi. Banyak orang yang berpendapat bahwa poligami itu sunnah Nabi. Padahal tidak kita dapati di dalam teks-teks hadis secara eksplisit yang menyatakan poligami adalah sunnahku. Apalagi dengan matan tersebut, al-poligami sunnati. Yang sunnah Nabi adalah nikah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku, dia bukan umatku. Dan dari sisi sejarah pula, Nabi berpoligami itu hanya sekitar sisa 13 tahun dari hidup beliau. 13 tahun Nabi hidup poligami kita jadikan sunnah.
Sedangkan 25 tahun Nabi hidup monogami, tidak ada yang menyatakan sunnah. Bukankah Nabi menikahi Khadijah dan hidup bersama dengan Khadijah sejak dari usia 25 tahun sampai Khadijah wafat di usia Nabi 50 tahun. 25 tahun Nabi hidup dengan seorang istri. Saya belum mendengar ada seorang ustadz yang menyatakan bahwa menikah dengan seorang istri itu sunnah Nabi. Yang sunnah itu poligami. Maka kalau ada ustadz istrinya seorang digugat, puji ustadz, hanya ikut sunnah. Wah. Yang hanya ikut sunnah kalau tidak kawin. Kalau sudah kawin dia sudah jalani sunnah. Cuma makin banyak kawin makin banyak sunnah. Wah. Nah, jadi kalkulasi aja. Tapi intinya tidak ada pernyataan poligami adalah sunnahku. Itu kalau melihat dari sudut histori dan sejarah. Tapi sebenarnya dalam perjalanan waktu makin terbukti kita bukan ingin mencontoh Nabi, kita hanya ingin mengikuti ambisi pribadi di dalam beribadah. Sehingga bila kita mau jujur pada diri sendiri, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya kita jauh lebih rajin beribadah, jauh lebih taat daripada Nabi. Maka merubah kesimpulannya. Kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kita jauh lebih taat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hidup beliau, dakwah beliau itu komprehensif. Bukan hanya satu sisi, tetapi ada hal-hal yang berbeda, dimensi yang lain yang beliau sampaikan. Kita ambil contoh terkait dengan sholat fardu 5 waktu. Kita hanya melihat hadis tentang sholat fardu 5 waktu satu saja. Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Pekerjaan yang paling utama itu adalah sholat di awal waktunya. Dan itu selalu kita ulang-ulang sehingga dengan nada yang tendensius kita bertanya dengan nada menggugat pula. Berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan sholat di awal waktu? Kita lupa bahwa ada hadis Nabi yang juga sahih riwayat dari Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal?" Pekerjaan apa yang paling utama? Ternyata di dalam jawabannya Nabi tidak lagi menyebutkan diksi awwalu waqtin. Beliau menyatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Tidak lagi disebut awal. Ini terdapat di dalam Sahih Muslim juga. Dan Imam An-Nawawi sebagai salah seorang yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim, ketika menjelaskan tentang makna hadis salat ala waqtiha, beliau kembalikan tentang sejarah setelah Isra dan Mi'raj ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan salat. Hari pertama di awal waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Lalu di hari kedua malaikat Jibril datang di akhir waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Setelah selesai pengajaran sholat 2 hari awal dan akhir waktu, Jibril menyatakan al-waqtu baina hadzainil waqtaini. Waktu sholat ada di antara 2 waktu ini. Kemarin yang awal waktu dan hari ini yang akhir waktu. Maka Imam Nawawi katakan, siapapun yang sholat setelah masuk waktu dan sebelum keluar waktu, faqad shalla ala waqtiha al-mahdudi, maka sungguh dia telah menunaikan salat pada waktunya yang telah ditentukan. Jadi tidak melulu awal waktu. Maka saya selalu menggugat dakwah dari kawan-kawan kita yang tendensius ini, berapalah gajimu sampai meninggalkan salat di awal waktu. Yang selalu mengangkat tema alhamdulillah kita sudah mengerjakan salat di awal waktu. Sehingga menimbulkan kesan kepada orang yang sholat subuh jam 6, jam 6.10, jam 6:15 bahwa dia sudah berdosa dan masuk neraka. Sehingga memberikan kesan kepada orang yang sholat duhur jam 2, jam 3, jam setengah 4 bahwa dia adalah pelaku dosa besar dan masuk neraka.
sehingga menyebabkan kita nekat untuk menggugat orang-orang yang datang ke masjid sholat asar pada jam 6:30. Sudah kita nyalakan tip dan radio untuk pengajian menjelang maghrib, masuk seorang ustadz ke dalam masjid, kita tanya, hojak tengku semayang asar ile sehat, hai dron tengku inoha semayang asar. Bayangkan seolah-olah perbuatan beliau itu dosa besar dan langsung masuk neraka. Apa yang terjadi? Karena hari itu kita bertanya demikian, terulanglah kisah yang sama di hari berikutnya. Beliau datang lagi ke masjid jam 6:30 mau salat asar, bertemu lagi dengan kita di masjid. Menan ke kalandanya tengok tu memori baru. Kita tanya lagi, hom jak naku, hana jak kalan jadual khatib tengok so khatib. Enggak berani lagi salat. Maka dia keluar dari masjid, pulang ke rumah untuk salat. Begitu sampai ke rumah berkumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beliau tidak sempat salat asar kecuali ketika sudah berkumandang azan maghrib. Ini kenapa beliau telat salat asar? Gara-gara pertanyaan yang kemarin. Iron tengku inoha semayang asar. Kalaulah bukan karena pertanyaan pertama demikian, maka sungguh di hari ini beliau tetap salat asar pada waktunya. Maka ada ketaatan yang berlebihan ini dalam tanda kutip yang menyebabkan umat Islam terjerumus sebahagiannya ke dalam dosa. Atau contoh yang lain, seorang perempuan berstatus istri meninggal suami, iddah yang ditetapkan oleh syariat 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashrah. Dan siapapun yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah para istri ini menahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari, 130 hari. Berlalulah iddah tersebut di bulan yang ke-6, bukan hari yang ke-141, tetapi di bulan yang ke-6. Datanglah seorang pria baik-baik untuk melamar. Wanita ini terpaksa menolak. Beilai tengku, pakan lakolen yang bihumu gahlam truk tun. Kalau dia nekat menikah, maka akan menjadi bahan gunjingan sepanjang tahun. Nyan mode perumoh, melimong tan setia. Gahlam truk tun lako kem kawin lain. Padahal secara syariat sudah sah menikah. Iddah istri ini 4 bulan 10 hari, 130 hari sudah berlalu. Ini malah sudah masuk bulan yang ke-6. Tapi karena sepanjang tahun kita dapati gugatan demikian, maka istri yang sudah berlalu iddah beberapa bulan ini tidak berani menikah. Sedangkan pria baik-baik yang melamar ini juga tidak bisa menahan lebih lama. Elan menyahanjit menikah jino, apa ya tamah DP yang baru lain katanya. Ya, maka akhirnya gagallah menikah dengan ibu tersebut, akhirnya kawin dengan pria yang lain. Setelah itu tidak ada lagi pria baik-baik yang datang, sehingga akhirnya tetap menjanda dan terpapar kepada radikalisme yang lain. Terjebaklah perbuatan zina. Kenapa terjadi zina? Karena tidak jadi kawin dengan seorang pria yang datang setelah selesai iddah. Kenapa tidak kawin dengan pria tersebut? Karena gunjingan masyarakat belum setahun suaminya meninggal dunia. Padahal iddah setahun, iddah jahiliyah. Ternyata di tempat kita ada iddah yang lebih parah dari iddah jahiliyah. Bukan setahun, tetapi sampai kuburan suaminya kering. Kiban lum kawin tengku, mujirat lako hana tulam. Kapan kering kuburan suami? Apabila dikuburkan di rawa-rawa. Lampaya ada temuyup. Apa jantu jeratnya? Makanya ibu-ibu yang meninggal suami, perhatikanlah kuburannya itu di tempat yang agak tinggi sedikit. Ejot keeng deh, oleh kering. Ya, dapat yang banyak-banyak wujud. Jadi kalau tempatnya agak sedikit lembab rawa-rawanya, hana pajan temem kawin. Ya. Bukan jerat lako galam tulam. Ini contoh. Kita menganggap itu hal yang sepele dan sederhana, tetapi itu merusak syariat. Maka selama orang berbuat belum salah pada syariat, jangan digugat. Baru kita gugat apabila sudah bertentangan dengan nilai-nilai syariat, baik dari sisi praktek ataupun dari sisi adab. Tapi sayangnya,
masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cerewet pada orang yang patuh syariat, pada orang yang tidak berbuat dosa, tetapi diam pada orang-orang yang melanggar syariat, yang berbuat dosa. Dan itu yang menyebabkan kita mengangkat kajian hari ini dari surat Ali Imran yang tadi saya bacakan ayat 110 ketika Allah Ta'ala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dulunya kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia, bukan kita. Maka Allah tidak menyatakan antum khaira ummatin ukhrijat linnas, tetapi Allah membahasakan kuntum. Padahal ayat ini turun pada generasi yang kuntum tersebut, generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ayat ini turun pada generasi sebelum tabi'in, ada sahabat. Turun pada generasi sebelum tabi'in, yaitu di masa sahabat. Tapi ketika sahabat menerima ayat, bunyinya sudah kuntum khaira ummatin. Dulunya kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk kemanusiaan. Setelah 3 generasi itu berlalu, barulah benar saat kita membaca ayat tersebut, dulunya. Karena sekarang ternyata kalian bukan lagi umat yang terbaik. Kenapa? Karena untuk memenuhi kriteria yang terbaik harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh pada perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf itu ma'urifa minasyara'i annahu minal khairi. Perkara-perkara yang diketahui dari syariat bahwa hal tersebut adalah hal-hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan mungkar. Mungkar ini adalah perbuatan-perbuatan yang para ulama sepakat bahwa itu menyebabkan dosa. Bila tidak sepakat, maka tidak dinamakan mungkar, nanti disebut dengan khilafiyah. Wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman kepada Allah. Hari ini tidak ada lagi amar ma'ruf, tidak ada lagi orang yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang patut. Hari ini kita diam saja melihat kemungkaran. Kita hanya ribut pada persoalan-persoalan yang bukan amar ma'ruf dan bukan nahi mungkar. Begitu ada 1-2 orang yang membicarakan judul amar ma'ruf nahi mungkar, maka terlihat aneh. Bulan Ramadan itu yang selalu kita berikan contoh dulunya. Kita tidak pernah sholat tarawih dan kita tidak qiyamul Ramadan. Maka kalau berdebat yang tarawih 8, tarawih 20, sepatutnya kita ketawakan saja. Mau banduah na betul. Karena Nabi tidak pernah mempromosikan tarawih, salat tarawih sama sekali. Tidak ada redaksi hadis satupun yang berbunyi man shallat tarawiha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Silahkan cari hadis tersebut, pasti nggak akan ketemu, kecuali yang diriwayatkan oleh Masrul Aidi al-Jad Keungi. Nah, jadi kalau bahasa para ulama dulu, hadzal hadisu yurwa anka, katanya hadis ini diriwayatkan dari kamu saja. Apa yang ada hadisnya? Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qama ramadhana, secara harfiah artinya qiyamu Ramadan. Apa arti qiyam? La yusammal qiyamu qiyaman illa ba'da niyamin. Tidak dinamakan aktivitas salat malam hari itu dengan kata-kata qiyam kecuali diawali dengan niyam. Tidur dulu baru bangun untuk beribadah. Maka yang Nabi promosikan adalah salat malam bulan Ramadan setelah bangun tidur. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
barang siapa yang qiyam Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kalau ada yang berdebat mengklaim Nabi getraweh 8, ada yang satu pihak lagi mengklaim panena Nabi terawih 20, nyan bandua je tepuk uyuan 8 hana getraweh Nabi, 20 hana getraweh Nabi. Kesalahan yang 20 sangat nyata karena tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan Nabi salat 20 kecuali riwayat dhaif. Yang menyatakan 8 pun sangat nyata berdasarkan praktek kita. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah salat malam bulan Ramadan kecuali setelah bangun tidur. Berdua salah. Lebih salah lagi pendapat yang menyatakan 8 karena Nabi tidak salat tarawih. Kenapa tidak salat tarawih? Karena belum ada nomenklatur tarawih ketika Nabi hidup. Belum ada nomenklatur tarawih ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Baru ada nomenklatur kata-kata tarawih setelah Sayyidina Umar menjabat khalifah. Maka setiap kali para ulama menjelaskan salat tarawih 20 rakaat, selalu dijelaskan wajah tasmiyah. Kenapa dinamakan salat tersebut tarawih? Wa summiyat tarawihan li'annahum kanu yastarihuna fi kulli arba'i raka'atin. Dinamakan salat malam bulan Ramadan tersebut yang 20 rakaat dengan kata tarawih karena mereka beristirahat setiap 4 rakaat, maka dinamakanlah tarawih. Ini bukan untuk meributkan antara 8 dan 20 daya berkaru dayan. Hanya untuk meluruskan pola pikir kita. Tapi yang Sayyidina Umar kerjakan ini bukan seperti kita. Sayyidina Umar, beliau salat Isya berjamaah, beliau jadi imam. Karena di zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti setelahnya, kepala negara itu sekaligus menjadi imam di masjid negara. Kepala desa menjadi imam di masjid desa. Makanya pemimpin itu disebut dengan imam. Mulai dari imam pemerintahan sampai imam di dalam solat. Maka kita ribut-ribut dulu ketika terjadi kontestasi politik. Karena di Banda Aceh hanya ada 2 kontestan, laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba kelompok laki-laki mengangkat tema bahwa pemimpin itu laki-laki. Kita berharap pemimpin laki-laki itu sekaligus menjadi pemimpin solat. Ini mulai dari kecil yang dipilih sampai terus Pak Presiden tidak pernah menjadi imam solat. Harusnya untuk tingkat negara di Masjid Istiqlal itu yang jadi imam Presiden. Dalam hal ini Jokowi. Masalah tadi jedang ke makmum melikut dengan hanya kebab lain kan. Al-Fatihah David. Seharusnya di tingkat provinsi Masjid Raya Baitur Rahman enggak perlu susun jadwal imam, jadwal khatib. Imamnya hanya ada 2 kemungkinan. Kalau bukan gubernur, wali nangrau. Nyan bean gejak kerau, ta demo ta yo hanai sampai aronyo. Nyan ba mengalak-galak je gubernur wali nangrau be. Makanya ke depan kita syaratkan kepala daerah itu mesti mampu untuk khutbah dan jadi imam. Sekurang-kurangnya terbuka peluang untuk kami-kami dari pesantren. Kamu yang teruji untuk khutbah kan, yang goyang-goyang mimbar di Urap. Hanya untuk mempersempit ruang sengketa. Seharusnya demikian. Maka ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau yang jadi imam salat Isya. Tapi ketika salat tarawih yang beliau instruksikan 20 rakaat berjamaah, Sayyidina Umar jangankan jadi imam, jadi makmum pun tidak pernah. Jangankan jadi imam, jadi makmum pun tidak pernah. Kenapa? Karena pemahaman beliau. Qiyamu Ramadan para pemimpin bukan solat. Qiyam beribadah itu bangun malam untuk beribadah, tidak mesti solat. Tahajud itu beda-beda. Tahajudnya orang alim adalah mutala'ah ilmu. Tahajudnya orang kaya adalah membagi-bagikan harta. Tahajudnya para pemimpin adalah memikirkan keadaan rakyat. Tahajudnya para pejuang adalah begadang sepanjang malam mengawasi pergerakan-pergerakan musuh.
Maka dulu ulama besar tabi'in Abdullah ibnul Mubarak, beliau punya agenda selang-selang tahun untuk berperang jihad fisabilillah dengan menyediakan logistik untuk satu pasukan, dan beliau menjadi salah seorang komandan pasukannya. Maka ulama-ulama zaman dahulu mereka terampil bela diri dan mereka mampu terjun di dunia militer. Maka harusnya ustadz-ustadz dan ulama-ulama sekarang ada latihan wajib militer. Nah, paling kurang kalau sedang khutbah ada yang maju ingin menyerang, 1-2 jurus bisa bertahan dulu. Ini Abdullah ibnul Mubarak jadi komandan pasukan dan beliau yang sediakan logistik. Maka beliau bertanya kepada pasukannya ketika sedang dalam suhu yang dingin membeku, berembun, bukan lagi berembun, sampai bersalju di sebuah bunker dalam tanda kutip, beliau bertanya ke pasukan-pasukannya, apakah menurut kalian yang sedang kita lakukan ini sangat besar pahalanya di sisi Allah, menjaga keamanan negara Islam dari serangan musuh? Tentu pasukan beliau mengamini, iya besar sekali pahala kita, orang yang berjihad di jalan Allah kalau mati, mati dalam keadaan syahid. Apa kata Abdullah ibnul Mubarak? Justru ada ibadah yang lebih sederhana dari apa yang kita lakukan dan pahalanya jauh lebih besar. Penasaran staf beliau, prajurit beliau, ditanyakanlah, apa Tuan Guru? Kata beliau, seorang pria yang tidur di rumahnya terbangun di tengah malam, dia keluar dari kamarnya untuk melihat keadaan anak-anaknya yang sedang tidur, yang selimutnya tidak benar dirapikan, dicium keningnya, diperhatikan keadaannya, lalu dia tidur lagi. Bukan sholat, hanya lihat keadaan anak-anak saja. Mau nyopromohan apa kalian coba binehro tuh. Nah, kecuali yang tidur pisah kamar suami istri. Dia lihat keadaan anak-anaknya. Tapi hari ini tidak ada lagi orang tua yang bangun malam untuk melihat ke kamar anaknya. Naiwo petan, wallahu alam. Bayangkan ini sudah disampaikan sekitar 12 abad yang silam. Ibadat orang kaya bukan duduk tahajud, rukuk dan sujud, tetapi membagi-bagikan harta ke rumah orang miskin yang membutuhkan makan esok paginya. Maka ada cucu Sayyidina Ali, cicit Rasulullah, bukan cicit Rasulullah, hanya cucu Sayyidina Ali, ya cicit Rasulullah, anak dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, digelar dalam sejarah dengan sebutan Ali Zainul Abidin. Orang kaya, setiap malam beliau bangun tidur hanya untuk membagi-bagikan sembako di depan rumah warga miskin. Itu tahajudnya beliau. Maka tahajud para pemimpin kan kejar rukuk sujud, tetapi berfikir tentang keadaan rakyat. Tapi pemimpin di negeri ini berjaga sepanjang malam, main catu, main bate, yang ketahajud pemimpinannya lebihnya. Bayangkan kondisi negeri kita, diurus oleh orang-orang yang sibuk mengurus batu, bukan mengurus manusia. Maka ketika baru dilantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Pak Mawardi Ali dengan Walid Husaini, bulan Ramadan pertama, saya diundang untuk ceramah buka puasa. Saya sampaikan, kami sebagai rakyat tidak berharap pemimpin kami itu hadir di saf-saf salat tarawih. Yang kami inginkan sebagai rakyat adalah ketika kami salat tarawih, pemimpin kami itu berkeliling-keliling untuk melihat keadaan siapa yang tidak salat dan siapa yang sedang berbuat maksiat. Hana bangga kamu dalam hukum syariat mekalan pemimpin, bupati, wali kota je ke imam sembahyang tarawih. Yang kami inginkan pemimpin itu hadir menjadi imam salat fardu 5 waktu, bukan pemimpin salat tarawih. Karena tarawih sehebat apapun adalah sunat, sedangkan memikirkan keadaan rakyat adalah kewajiban para pemimpin. Neduk nu pikir-pikir ke kamu mentang lebih raya pahala daripada pula pingkui sembahyang tarawih. Begitu saya turun menuju tempat berbuka puasa didampingi oleh Pak Bupati, beliau katakan, "Oh, Ma Ustaz, telah dah rojo." Saya tanya, "Apakah Pak Bupati?" "Dua len bab rumah wah." Karena istri saya sering marah karena melihat saya tidak salat tarawih, kata beliau. Maka kalau istri saya ikut, beliau tahu kenapa saya tidak salat tarawih. Karena pemimpin itu tugasnya bukan salat tarawih, tetapi melihat rakyat yang tidak salat tarawih.
Tapi kehadiran pemimpin tidak terasa. Saya nggak tahu di bulan Ramadan ini, biasanya Ramadan yang lalu di Ulai Karing itu di Simpang 7 hebat sekali. Nalapak main bete na Simpang 7. Nyandum preman denyo di Ulai Karing. Bak Simpang 7 tengah gap temayang tarawih malam bulan Ramadan puduk lapak main bete. Ike preman hantu kedai hitam. Bayangkan syariat Islam itu kita nggak tahu di mana posisinya. Maka hari ini makin lama makin tercemar. Dan baru saja heboh kemarin, Gowes di Aceh, artis pengumbar aurat nasional, diikuti oleh orang laki-laki yang tinggal di Aceh pakai celana di atas lutut, keliling-keliling, difasilitasi dengan APBA, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Masuk media, dan sampai hari ini Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh bean terpegah batuk muteruk dalam kenan. Maka di malam 27 Ramadan saya pulang salat tarawih, masuk warung kopi lewat belakang Solong mau ngopi. Terlihatlah seorang wakil ketua MPU Aceh sedang duduk ngopi, langsung saya temui beliau dengan sebuah serangan. Dah lagu MPU. Wakil ketua MPU Aceh. Dah lagu MPU. Jawaban beliau sangat normatif. Ika mau Ustaz kan kerja sesuai dengan tupoksi. Nyan jawaban. Saya masukkan serangan kedua. Nepike lewat dan Haji Umar DPD RI nya karena tupoksi. Nyo tupoksi DPD untuk japu orang takik ngurumati. Tapi bagi kami rakyat, asal terlihat pejabat bekerja kamu aman. Kami enggak mau tahu itu tupoksi Anda atau bukan. Tapi hari ini, kalau memang Anda berkomitmen tentang tupoksi, apakah benar tupoksi MPU Aceh untuk berbicara tentang harga minyak goreng? MPU Aceh meminta pemerintah serius tangani harga minyak goreng. Mbak minyak goreng terpegah apa? Nyo tupoksi. Mbak vaksinasi pegah apa? Nyo tupoksi. Nyo tengah tapreh-preh berita tentang urinang tok lu penanji keliling Aceh dengan pamer aurat. Tiba-tiba yang keluar berita, MPU Aceh meminta agar tambang itu memperhatikan syariat. Nyan tambang, nyo tupoksi. Sehingga kita sebagai umat Islam di Aceh ini terasa seperti yatim piatu. Sudah pemerintah tidak mau berfikir, lembaga MPU pun diam saja. Bayangkan, ini kemungkaran. Sepakat para ulama katakan, laki-laki terbuka aurat itu mungkar. Maka lebih sedih lagi. Masuk lingkungan masjid pun mereka tidak merasa bersalah dengan celana pendek. Neciduk bakedai kopi na likon tu. Coba perhatikan sekali-kali, buka mata kita melihat orang-orang yang masuk. Ilan tengah mitawate bupah len kena foto urang tok lu puntong tamong pagar masjid. Maka harusnya ghirah, kecemburuan kita terhadap agama tersebut berani untuk melarang. Ira menyekena tok lu puntong tamong warung baik kena lah masjid. Tapi hana preman Ulai Karing dia tamanan. Pai minta preman cok keung bang. Maka harusnya kalau kita enggak berani bertindak sendiri-sendiri, cari orang-orang yang agak berani sedikit. Sediakan biaya untuk beliau. Pak nedong ba pintu tamong tino taboh tidih taboh. Atai nekalan urang lu puntung itamong kena netam saja. Nya perle tepuk-tepuk je bah. Itu yudong ba lokasi parkir. Mungkin tamong ngamoto hana lemah dekalan. Untuk menjaga kehormatan lingkungan masjid. Jadi kalau sampai masuk lingkungan pagar masjid saja pakai celana pendek dan kita tidak merasa tersinggung, maka patut dipertanyakan apakah kita masih ada iman atau tidak. Oi pegah le urang-urangnya kamu ganggu ekonomi ini, kamu tengku nepinah warung holain. Lebih penting menjaga syariat daripada menjaga ekonomi. Nyampe ekonomi sama warung. Maka jaga kehormatan karena kita berada di dalam lingkungan masjid. Dan itu berulang-ulang tiap hari. Mapahana yang tiru muwarah di Ulai Karing untuk melihat kondisi tersebut. Maka ini PR kita. Maka ketika kita sudah tidak lagi bersedia mencegah kemungkaran, kita akan kembali kepada ayat ketika Allah Ta'ala menyatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
telah dilaknat Bani Israel melalui Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Apa batas yang mereka lampaui? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah atas perbuatan mungkar yang telah mereka lakukan. Kemaksiatan ada sepanjang masa. Jangankan di zaman kita hidup sekarang, di zaman Rasulullah hidup dengan para sahabat ada kemaksiatan. Jangankan kita sekarang berbuat zina, bahkan ada di antara sahabat Nabi yang berbuat zina. Oh, baik pegangan ke sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi berbuat zina. Hanya yang berbeda adalah kita bangga setelah berzina, sahabat Nabi merasa bersalah dan berdosa. Siapa sahabat Nabi yang berbuat zina? Ma'iz al-Aslami. Dia berzina. Ketika sadar, dia datang kepada Nabi untuk minta dieksekusi. Tahhirni ya Rasulullah fa inni zanaitu. Sucikan aku ya Rasulullah karena aku sudah berbuat zina. Sampai akhirnya Nabi perintahkan untuk eksekusi, dihukum rajam sampai mati. Setelah mati, besoknya wanita sahabat Nabi juga yang berbuat zina dengan Ma'iz ini juga datang mengaku, "Ya Rasulullah, saya datang hari ini juga mengaku berbuat zina dan ingin dirajam, dan mungkin Anda juga akan menolak saya sebagaimana menolak Ma'iz kemarin." Tapi yakinlah saya, enggak mungkin Ma'iz berzina sendiri, pasti ada lawan mainnya. Saya, katanya. Bahkan Nabi tidak lagi ulang proses verifikasi 1, 2, 3, 4 kali. Maka ditanyakan oleh Nabi, "Kaifa haluki?" Bagaimana keadaanmu? Wanita ini menjawab, "Kuntu hablah." Saya sedang dalam keadaan hamil ya Rasulullah. Maka kata Nabi, "Pulanglah ke rumahmu, sampai nanti selesai kehamilan dan melahirkan, datang kembali." Enggak ada KUHP untuk ditahan pelaku pidana. Setelah bayinya lahir, wanita ini datang sambil menggendong bayi tersebut. Katanya, "Ya Rasulullah, saya yang beberapa bulan lalu datang kemari mengaku berbuat zina dan Anda tunda proses rajam sampai bayi ini lahir. Bayi ini sudah beberapa hari lahir ya Rasulullah." Kata Nabi, "Susui bayi tersebut sampai penuh haknya 2 tahun lalu kembali." Menyuandang napanya ngomong. Disusui bayi itu sampai 2 tahun. Datang lagi wanita tersebut sambil menggendong bayi dengan 2 bongkah roti di tangan dipegang dan mengajak seorang perempuan yang lain. Dia katakan, "Ya Rasulullah, saya wanita yang dulu berbuat zina datang mengaku dan ditunda karena pertama sedang hamil dan yang kedua sedang menyusui. Sekarang anak saya sudah makan roti ya Rasulullah dan dia sudah saya sapih, maka saya minta dieksekusi." Diserahkan bayinya kepada wanita yang satu lagi dan dia terima eksekusinya. Sahabat Nabi juga berbuat maksiat, tapi mereka bertaubat. Kita berbuat maksiat dan kita bangga. Yang sudah terbukti berbuat maksiat, tengok pilih hilang. Hana boleh penyakit. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Maka hadirin dan hadirat sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita buka wawasan syariat ini, kita mudahkan. Maka yang terkait dengan tarawih tadi, Sayyidina Umar salat Isya pulang ke rumah, baru nanti datang ke masjid untuk salat tarawih. Salat tarawih datang atas keinginan, bukan terjebak oleh keadaan. Maka betapa banyak di bulan Ramadan orang hanya ingin salat Isya berjamaah di masjid, mau pulang terjebak oleh jamaah salat tarawih. Kena terbit, nah jamaah lain ikut. Han terbit, hai dah sembahyang ilai. Pula menyelikut roh yang tuan terduk nan. Engkau mesti bahaya. Maka harusnya salat Isya saja bubar. Kapan salat tarawih? Nanti jam 11, jam 12, jam 2, jam 3. Hanejak lain tertengku, hanejak bubaik deh. Salat Isya sudah selesai. Tidak berdosa orang yang tidak salat tarawih. Tetapi orang yang salat tarawih tidak sesuai ketentuan, sangat besar potensi untuk berdosa. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hal-hal seperti inilah yang luput dari perhatian kita. Kita hanya ingat format, lupa substansi.
Maka selalu saya katakan, ibadah sunat itu timbang-timbang dulu. Maka puasa Syawal bagus, tetapi orang yang berpuasa Syawal belum tentu bagus. Apalagi guru-guru kita mengajak kampanye puasa Syawal di awal bulan Syawal. Uronyo muro raya, singoh langsung puasa. Dengan keyakinan makin cepat dikerjakan makin besar pahala. Tidak ada satu kitab pun yang menyatakan makin cepat dikerjakan makin besar pahala. Yang ada adalah pernyataan makin cepat dikerjakan makin baik. Itu adalah slogannya Yusuf Kalla ketika naik calon wakil presiden dulu. Makin cepat makin baik. Wah. Kenapa? Karena Nabi tidak menyebutkan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min awwali Syawal ataupun min wasati Syawal. Nabi hanya katakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Sedangkan kita punya tradisi di awal bulan Syawal kerabat yang jauh mudik pulang kampung. Dalam 7 hari itu mereka bersilaturahmi. Tapi setiap rumah yang dikunjungi ternyata penghuninya sedang berpuasa. Kalau kita bertamu ke rumah orang yang sedang berpuasa, jangan pernah berharap ditawarkan makan siang. Mekeroh ni pajuh. Berapa katanya? Ada berapa pihak nak mengat? Ben karat hal kaizin aku dapat pajuh bui le. Ogat apa kah? Nyam pikiran orang perumahnya so tagun. Maka enggak mau pesan catering saja. Ketika sudah dihidangkan kepuduk silahkan aku. Kita yang tamu disuruh makan, tuan rumah kijak weh. Maka lagi orang dalam penjara dah. Kesempurnaan memuliakan tamu adalah ikut makan dan minum bersama dengan tamu. Tapi karena langsung diajak puasa di hari-hari awal, maka rusaklah silaturahmi kita demi puasa sunat. Silaturahmi wajib, memuliakan tamu wajib, puasa Syawal sunat. Tapi inilah fikih aulawiyat ini tidak pernah lagi disampaikan dan dikaji. Maka mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan kita semuanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.